Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Semua sehat? Amin. Ya, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk setiap waktu yang Tuhan berikan, untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Dan pagi ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, dan nyatakan kebenaran-Mu dan pesan-Mu atas setiap hidup kami. Dan jadikan kami orang-orang yang melakukan firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita baca dari Kejadian 3 ayat 9 sampai yang ke-13. Ya, ini saya ambil beberapa poin saja. Ini tentang kejatuhan manusia atau Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Nanti saudara baca lengkapnya supaya lebih ngerti gambaran ceritanya. Jadi singkatnya adalah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, melanggar perintah Tuhan, makan buah dari pohon yang dilarang Tuhan, akhirnya mereka sadar dan mereka sembunyi. Ya, mereka menyadari sudah buat salah, mereka sembunyi ketika Tuhan datang di taman itu. Saya bacakan ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Jadi ketika jatuh dalam dosa, Tuhan mencoba menghampiri Adam. Adam sembunyi. Bukan Tuhan tidak tahu di mana Adam bersembunyi, tetapi Tuhan mau panggil Adam, Tuhan mau dengar sendiri gimana pertanggungjawaban Adam atas apa yang dia buat. Cuma dikasih Tuhan, setiap kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan di dunia ini kepada Tuhan. Adam pun demikian pada waktu itu. Ya, dia berkata bahwa aku ini malu, aku takut, aku sudah telanjang dan sebagainya. Lalu Tuhan bertanya, "Siapa yang memberitahu kamu? Apa kamu melanggar apa yang kuperintahkan?" Ya, akhirnya perempuan ini, dia nggak mau mengakui, "Iya, aku sudah melanggar." Bukan, dia berkata, "Perempuan ini cari kambing hitam." Disalahkan perempuan ini. Perempuannya ditanya Tuhan, "Ular itu, itulah dosa yang terjadi yang masih dilakukan juga oleh keturunan Adam sampai sekarang." Masih banyak orang yang ketika dia sudah tahu salah, tidak buat pengakuan, tapi dia lemparkan kesalahan kepada orang lain. Dia cari kambing hitam. Ini kambing jadi laris, kambing hitam. Ya, jadi padahal sesungguhnya kalau orang mau jujur, ya itu akan lebih baik. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Perhatikan, jika kita mau mengakui, jujur, "Ya Tuhan, ampuni aku sudah berdosa, aku sudah bersalah, aku lakukan ini itu." Dikatakan Ia setia dan adil dan Dia akan mengampuni. Enggak hanya diampuni saudara, Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan, ditahirkan, sehingga kita dilayakkan untuk kita diselamatkan, hidup dalam kerajaan surga nantinya. Ya gitu loh, ditahirkan, dikuduskan. Saudara dikasih Tuhan, kenapa akhirnya orang berbuat dosa pun tidak membuat pengakuan? Ya, itu dosa itu turun-temurun dari sononya. Kenapa dituju ya? Padahal sudah tahu itu nggak baik. Ya, biarlah kebenaran ini membuka mata rohani kita. Biarlah kebenaran ini menyingkapkan kebenaran kepada kita. Bahwa ketika kita berbuat dosa, ya, jangan tiru Adam yang cari kambing hitam. Ayo dengan jujur mengakui dosa dan pelanggaran kita. Karena justru lebih baik kita jujur di hadapan Tuhan. Toh Tuhan tahu, tanpa saudara mengaku, tanpa saudara bilang, "Oh, aku sudah berdosa." Tuhan sudah tahu kamu berbuat dosa. Karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Nih, Amsal 5 ayat 21 dikatakan, "Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya." Loh, Tuhan mengawasi setiap langkah hidup kita dimanapun itu. Sekalipun gak ada orang yang tahu, Tuhan tahu. Tetapi kalau engkau buat pengakuan, justru itu lebih baik daripada engkau sembunyi-sembunyi dan akhirnya cari kambing hitam.
Ya karena keadaan Tuhan, karena ini, karena itu. Tuhan gak mau tahu itu semua, saudara. Ya, kenapa kamu mau korupsi? Ya, karena keadaan sekarang ini gajinya turun karena ada COVID-19. Ya, itu bukan alasan, saudara. Tidak ada pembenaran. Ya, dosa adalah dosa. Itu saja. Coba perhatikan di Amsal 28 ayat 13 dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Loh, justru kalau kau buat salah, kau gak buat pengakuan, kau sembunyikan, kau cari kambing hitam, kau gak akan beruntung hidupmu. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Justru itu yang disebut bertobat. Ya, istilahnya mengakui dan meninggalkan itulah bertobat. Jadi artinya tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Tidak mengulangi dosa yang sama lagi. Ayo, coba kita beranikan diri di hadapan Tuhan. Dosa apa yang sudah kita buat di masa yang lalu, yang belum kita akui, ayo datang kepada Tuhan. Tuhan tahu kok, kita mau sembunyikan kayak apa Tuhan ngerti. Dosa serapat apapun kita tutupi, Tuhan tahu. Tapi kalau engkau mau mengakuinya, Tuhan akan mengampuni, mentahirkanmu. Bahkan dikatakan engkau akan disayangi. Ya, Tuhan tuh mengasihi orang berdosa kok. Tetapi yang mau mengakui, mau bertobat. Ya, jadi Tuhan benci dosa tapi mengasihi orang berdosa. Saya mengajak kita semua jadi orang-orang yang mau jujur di hadapan Tuhan. Jangan cari kambing hitam, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan keadaan. Kalau salah ya salah saja. Sudahlah, Tuhan Maha mengetahui kok. Kita mau bohong ke Tuhan pun Tuhan tahu. Kita mau pura-pura ya baik, pura-pura benar, Tuhan tahu, saudaraku. Tapi kalau engkau mengakui dengan jujur, dengan sepenuh hati terbuka di hadapan Tuhan, engkau akan disayangi. Ya, dengan catatan engkau tidak mengulangi, engkau meninggalkan dosamu itu. Amin. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kau singkapkan, kau bukakan kebenaran-Mu. Bahwa engkau lebih menghendaki supaya kami mengakui setiap pelanggaran dan dosa kami. Daripada kami mencari kambing hitam atau berpura-pura. Sekalipun kami belum mengakui, engkau sudah melihat, engkau sudah mengetahuinya. Tetapi engkau merindukan setiap kami mau membuka hati kami, membuka mulut kami, membuat pengakuan di hadapan-Mu. Dan itulah yang engkau kehendaki. Dan engkau akan menyucikan, mengampuni, mentahirkan, bahkan engkau menyayangi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan hidup kami untuk kami terus berjalan dalam perkenanan, dalam kebenaran, menurut firman-Mu. Dan kami menyerahkan hidup kami hari ini, Tuhan, Engkau pimpin dan sertai kami. Kami percaya kami aman dan selamat dalam lindungan-Mu. Jauhkan dari corona dan segala mara bahaya dan segala penyakit dan segala yang buruk. Damai sejahtera Tuhan, sukacita, berkat-berkat jasmani, rohani, materi juga dicurahkan atas hidup kami. Aman dan selamat dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, jadilah orang-orang yang terbuka di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa menutupi karena Dia Maha mengetahui. Tetap semangat, maju terus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.